Ayahku jelas adalah Zheng Beiwang yang agung yang memimpin 300.000 tentara, dan aku adalah satu-satunya putranya, tetapi aku berlutut menerima dekret kekaisaran untuk pembatalan pertunanganku. Ternyata ayahku, Guan Chongshan, menghilang tanpa jejak sebulan yang lalu saat memimpin 100.000 tentara untuk berpatroli. Kejatuhan keluarga Zheng Beiwang sudah pasti, dan aku, putra mahkota yang tidak berguna ini, tidak dapat mendukungnya dan telah kehilangan nilai pernikahan. Kaisar saat ini memberikan Putri Yongming, tunanganku, kepada Guan Xian, seorang jenderal besar di Zheng Bei, yang merupakan kakak laki-lakiku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Wibawa kakak laki-lakiku, Guan Xian, di ketentaraan hanya berada di bawah ayahku, dan untuk membungkam opini publik. Kali ini aku menikah dengan Putri Yaba, Putri Suaning. Awalnya hilang, awalnya dibatalkan pertunangannya. Awalnya sangat menyedihkan. Sekarang 3 hukum perjalanan waktu telah terpenuhi, dan aku telah mengalami 3 kali percobaan pembunuhan di sepanjang jalan. Awal dari wilayah dan kesulitan. Setelah membacakan dekret kekaisaran, Deng Mingyuan sedikit kecewa. Tuan Muda Guan, dekret kekaisaran telah dibacakan. Apakah sudah waktunya untuk membicarakan urusan kita? Urusan apa? Urusan di mana kau kutampar. Aku melihat Deng Mingyuan, putra Menteri Muda Kementerian Perang, Deng Qiu, tersenyum sinis. Aku ingat dengan jelas bahwa setelah kau kutampar 2 tahun lalu, kau bahkan tidak bersuara. Mata Deng Mingyuan memancarkan pandangan tegas. Sekarang berbeda dari masa lalu. Zheng Beiwang menghilang dan hidup atau mati tidak diketahui. Sekarang kau hanyalah seorang putra mahkota yang jatuh. Berapa lama kau bisa sombong? Tuan muda ini datang hari ini untuk membalas penghinaan yang kau berikan padaku hari itu. Sebelum Deng Mingyuan selesai berbicara, semua orang mendengar suara keras. Aku sudah melangkah maju. Mengangkat tanganku dan langsung menampar wajahnya. Ekspresi Deng Mingyuan tampak bodoh, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Kau sudah selesai. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Tangkap dia untukku. Para penjaga yang datang bersama Deng Mingyuan langsung mengepung. Melihat adegan ini, aku tidak merasa takut sama sekali. Ayahku adalah Guan Chongshan. Aku adalah putra mahkota dari kediaman Zheng Beiwang. Deng Mingyuan sangat marah. Kau dulu sombong karena kau memiliki ayah yang baik. Sekarang ayahmu sudah meninggal. Kau masih seperti ini. Kau benar-benar bodoh. Aku berteriak keras, beraninya kau memfitnah ayahku? Deng Mingyuan juga tertawa keras. Kenapa? Apakah aku salah? Setelah mencari selama sebulan, tidak ada berita sama sekali. Apa menghilang tanpa jejak? Itu adalah pasukan 100.000 orang. Bisakah mereka menghilang begitu saja? Aku tidak bisa mengandalkan ayahku, tetapi aku bisa mengandalkan. Saat aku mengatakan ini, aku melihat sebuah kereta datang dari depan. Putri Yongming telah tiba. Sebuah suara keras terdengar. Semua orang segera berlutut untuk memberi hormat kepada Putri Yongming. Para penjaga yang awalnya bersiap untuk menangkapku segera menghadap Gang Dansi. Orang-orang yang menonton di sekitar juga memberi hormat satu demi satu. Bahkan Deng Mingyuan tidak terkecuali. Hanya aku yang berdiri tegak tanpa reaksi sedikit pun. Deng Mingyuan akhirnya meraih kesempatan dan segera berteriak, berani sekali, bertemu Putri Yongming dan tidak memberi hormat. Putri Yongming, aku belum menikah, ini tunanganku. Pernahkah kau melihat seseorang memberi hormat kepada tunangannya? Deng Mingyuan menatapku dengan gigi terkatuk. Kau sudah dibatalkan pertunangannya. Tunanganmu adalah Putri Suaning. Aku berkata terus terang, bahkan jika dibatalkan pertunangannya, dia tetap tunanganku. Aku punya 2 tunangan, tidak boleh. Deng Mingyuan segera berteriak dengan keras, Putri Yongming, Guan Min mengucapkan kata-kata yang sangat ofensif. Dosanya tidak terampuni. Mohon hukum putri. Saat kata-katanya selesai, suara dingin terdengar dari dalam kereta. Kaisar memintamu menyampaikan dekret, bukan untuk membalas dendam. Apakah kamu mengerti? Semua orang terkejut mendengar ini. Putri Yongming ini mendengar kata-kata tidak hormatku tadi. Tidak hanya dia tidak menyalahkanku karena telah menyinggungnya, dia malah membelaku. Wajah Deng Mingyuan kosong. Dia tidak pernah menyangka akan jadi seperti ini. Aku juga sangat terkejut. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Putri Yongming yang terkenal di ibu kota ini. Mengapa dia membantuku? Mencari semua ingatan pemilik asli, aku menemukan bahwa aku hanya memiliki sedikit ingatan yang kabur tentang putri ini. Seharusnya itu sudah lama sekali, dan tidak ada lagi setelah itu. Ini juga Putri Yongming di dalam gerbong yang berkata lagi. Kaisar secara resmi memanggilmu untuk segera memasuki istana. Jangan menghalangi jalan. Ekspresi Deng Mingyuan sangat jelek mendengar ini. Tidak mungkin menghalangi Kaisar untuk memasuki istana untuk bertemu Kaisar. Dengan kata lain, tamparan ini sia-sia. Sekelilingnya sunyi. Setelah beberapa saat, suara dingin datang dari kereta. Deng Mingyuan, kau adalah orang dari pengawal istana. Kau yang mengantar Guan Shizi ke istana. Jaga dia dengan ketat. Wajah Deng Mingyuan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini terlalu menggertak, bukan? Aku baru saja ditampar oleh petugas istana, dan sekarang aku harus mengantarnya kembali ke istana. Ekspresi merah di wajah Deng Mingyuan hanya bisa menjawab dengan tak berdaya.
Saat ini, seorang wanita muda dan cantik berjalan mendekat. Shizi, ini pergi ke istana. Wanita ini bernama Jin Yu, dia adalah pelayanku. Dia memiliki keterampilan bela diri yang tinggi dan bertanggung jawab untuk melindungiku dan merawatku. Selain kusir, hanya dia yang menemaniku ke ibu kota. Aku baik-baik saja, kau kembali ke rumah dulu dan tunggu aku. Juga, simpan dulu kipas giok ini. Ini yang aku gunakan untuk membela diri. Jelas tidak pantas membawanya saat pergi ke istana. Tak lama kemudian, kereta mengantarku ke istana. Tentu saja aku memiliki beberapa ingatan tentang istana, tetapi satu-satunya hal yang tidak aku ingat adalah kedua tunanganku itu, karena aku belum pernah bertemu mereka. Sambil berpikir, aku sampai di bagian dalam istana. Saat ini, Kasim yang memimpin jalan membawaku ke ruang Yushu. Ini adalah tempat Kaisar menangani urusan pemerintahan. Masuklah, Kaisar sedang menunggumu di dalam. Ingatkanmu sekali lagi untuk mematuhi aturan. Melihat ruang Yushu di depanku, aku menarik napas dalam-dalam dan berjalan masuk. Aula itu sangat besar dan tidak semegah yang dibayangkan. Melainkan tampak biasa saja. Seseorang berdiri di depan meja panjang, mengenakan jubah panjang berwarna kuning cerah. Di atasnya disulam pola naga yang melonjak di lautan luas. Dia adalah penguasa dinasti Dakang, Kaisar Longjin, Xiao Chengbang. Pada saat yang sama, ia juga dikenal sebagai setelah Kaisar Taizu abad ini. Kaisar yang paling bijaksana dan perkasa. Yang paling terkenal adalah ia mengusulkan dua larangan utama setelah naik tahta. Ada kuil, dan tentu saja ada dunia persilatan. Orang-orang yang berlatih seni bela diri di dunia persilatan disebut seniman bela diri. Mereka memiliki kekuatan yang lebih besar daripada orang biasa. Pejabat bela diri sering mengganggu ketertiban dan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Yang sesuai dengan ini adalah para sarjana Konfusianisme. Mereka menggunakan pena sebagai senjata untuk mengganggu supremasi hukum dan mengkritik cara kerajaan. Oleh karena itu, Kaisar Longjin menetapkan perintah yang ketat dan menyelidiki dan mencegah dengan ketat. Untuk perilaku kekacauan militer, didirikan divisi Du. Meskipun larangan telah dikeluarkan, tidak mudah untuk benar-benar melaksanakannya, tetapi ia menentang opini publik dan memecah monopoli Konfusianisme. Para sarjana Konfusianisme adalah pejabat sipil, para legalis bertanggung jawab atas penjara, dan para mohis mengendalikan manufaktur. Para ahli strategi mengelola diplomasi, dan para petani membajak lahan, memungkinkan semua orang melakukan tugas mereka dan semua aliran pemikiran bersaing. Membawa dinasti Dakang menuju kejayaan baru. Kaisar Longjin memiliki prestise yang sangat tinggi di kalangan masyarakat sipil. Long berarti naga yang melonjak, dan Jin berarti jintai. Informasi tentang kaisar ini berputar-putar di benakku, dan aku mengerti dalam hatiku. Bagaimana mungkin seorang penguasa yang berbakat dan ambisius seperti itu mentolerir keberadaan istana Zhengbei? Apakah hilangnya ayahku ada hubungannya dengan dia? Pikiran melayang sekejap, aku pernah menghadap kaisar. Kamu datang ya? Nada suara Longjin seolah-olah sedang menungguku. Kamu terlihat lebih dewasa dari 2 tahun lalu. Kata-katanya ramah seperti paman tetangga. Kaisar Dakang ini di hadapanku. Tidak pernah menunjukkan keagungan, bahkan pernah menggendongku saat kecil. Aku diam saja, terlihat bodoh. Setelah beberapa saat, aku berkata, aku ingin mengadu. Tadi di gerbang kota timur, Deng Mingyuan bilang ayahku mati. Aku langsung menunjukkan bahwa ini bukan hanya pengaduan, tapi juga sebuah ujian. Seperti yang dipikirkan Deng Mingyuan, jika Guan Chongshan benar-benar dinyatakan meninggal, maka aku bisa langsung mewarisi gelar Zhengbei Wang. Namun faktanya, sudah sebulan belum ada keputusan. Pada saat kritis ini, memanggilku ke ibu kota. Apa artinya ini? Longjin berkata dengan nada berat, aku tahu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusan ayahmu, aku akan mengirim orang untuk mencarinya. Urusan militer utara untuk sementara dipimpin oleh Jenderal Besar Zhengbei. Kalau kamu, apa rencanamu? Aku tidak punya rencana apa-apa, hanya ingin menjadi putra mahkota yang bebas dan bahagia. Aku berkata jujur, ini memang pikiran jujurku, hanya saja sepertinya tidak mungkin terwujud. Rumah Zhengbei Wang tempat ayah menghilang, juga akan segera lenyap. Mau jadi putra mahkota apa lagi? Longjin menatapku dengan dingin. Yang lainnya, rumah Zhengbei Wang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang ayahmu hidup atau mati tidak diketahui. Apakah kamu tidak memikirkan tanggung jawab di pundakmu? Atau apakah kamu tidak ingin mewarisi tahta? Aku ingin, hanya saja mungkinkah mengatakannya? Ayah baru saja mengalami masalah, Guan Zian langsung diangkat menjadi jenderal besar untuk menangani urusan utara. Lalu segera memindahkanku ke ibu kota. Jelas tidak memberiku kesempatan untuk mengambil alih. Aku berpikir, lalu diam saja. Pernikahanmu dengan putri akan dilangsungkan di kemudian hari. Tidak perlu terlalu meriah, lagi pula ayahmu baru saja mengalami musibah. Longjin tidak memberiku kesempatan untuk berbicara sama sekali. Lalu melanjutkan, kamu kembali dulu, lalu beberapa hari ini pergilah belajar di Guozijian dan bersikaplah tenang. Aku mundur dan meninggalkan ruang belajar kekaisaran. Begitu keluar pintu, matahari semakin terik, tapi aku hanya merasa seluruh tubuhku dingin. Kaisar ini bahkan tidak bertanya.
Tentang kejadian penyergapan di jalan. Dia pasti tahu, tapi dia tidak bertanya. Itu menandakan apa? Aku mengepalkan tinju. Saat ini aku sedang berjalan di samping petak bunga. Aku melihat ada sebuah buku kecil di sana. Aku diam-diam mengambilnya dan dengan tenang memasukkannya ke dalam lengan bajuku. Melihat betapa terampilnya aku. Jelas bukan pertama kalinya aku melakukan hal semacam ini. Ketemu barang lagi ya, pikirku, hanya saja aku tidak tahu. Ini apa? Sekarang belum bisa dilihat. Ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya juga pernah menemukan 2 kali. Yang pertama kali ditemukan adalah buku rahasia yang kuberikan kepada pavilion Jin Yu Bao. Pada saat yang sama, setelah aku pergi, di sisi lain ruang belajar kekaisaran, seorang biksu keluar. Memegang tasbih Buddha, mengenakan jubah hitam, Long Jin mengubah ekspresinya dan bertanya dengan tenang. Apakah kamu mendengar semua yang kukatakan tadi? Apa pendapatmu? Biksu ini tidak memberi hormat pada Long Jin dan bersikap seperti biasa. Apakah Anda memperhatikan bahwa Anda tidak menyebutkan tentang dia diserang dalam perjalanan? Dia juga tidak menyebutkannya. Long Jin berujar dengan suara rendah, dia sedang menguji Zen. Sulit untuk mengatakan apa maksudnya. Biksu itu berkata, Menteri menyarankan, karena sudah ditekan, tekan saja sampai akhir. Bagaimana mungkin putra yang tidak berguna ini bisa mendukung kediaman Pangeran Senbei? Lagi pula, ini juga sebuah kesempatan. Long Jin berkata dengan suara rendah, tekan sampai akhir. Kediaman Pangeran Senbei diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap generasi menghasilkan orang-orang berbakat, hanya putra yang tidak berguna ini yang muncul. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, sekaligus menjadi peringatan bagi raja-raja fasa lainnya. Aku sudah menganugerahkan Xuanning kepadanya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang menantu. Putri kekaisaran, sejak lahir, adalah alat politik. Dulu dia adalah alat untuk pernikahan dengan kediaman Pangeran Senbei, sekarang dia adalah alat untuk menekan putra Deng Qiu itu. Guan Chongshan pantas dihukum mati, tapi Deng Qiu akan dinaikkan pangkat menjadi wakil menteri Kementerian Perang. Ngomong-ngomong, apakah ada kabar tentang Guan Chongshan? Kita harus menemukannya hidup atau mati. Kalau tidak, aku tidak akan tenang. Biksu itu segera berkata, Yang Mulia bijaksana, orang sudah dikirim. Ada juga kabar baik yang ingin dilaporkan. Menara Tianyi sudah dimusnahkan, dan semua teknik bela diri terkait juga dibawa kembali. Long Jin berkata, konon, Menara Tianyi memiliki banyak kitab rahasia bela diri. Yang teratas adalah Tianyi Jue. Apakah sudah ditemukan? Sudah diambil kembali. Ada di sini bersamaku, dan aku akan mempersembahkannya kepada Yang Mulia. Biksu itu berkata sambil merogoh lengan bajunya, tetapi menemukan bahwa itu kosong. Biksu Xuanxin, sulit bagimu untuk menebak. Ketika aku datang, aku masih membawanya. Sekarang, aku tidak tahu mengapa aku tidak dapat menemukannya. Mungkinkah hilang? Tidak mungkin. Ekspresi Long Jin tidak senang, menatap tajam ke arah Xuanxin. Keringat dingin sudah merembes keluar dari kepala botak Xuanxin. Jelas-jelas aku membawanya. Bagaimana mungkin aku tidak dapat menemukannya? Yang Mulia pasti akan mencurigaiku. Mohon tunggu sebentar, mungkin aku lupa membawanya. Long Jin menatap tajam ke arah biksu itu, cepat pergi. Sementara itu, aku sudah kembali ke kediaman. Jin Yu muncul di hadapanku, cepat sekali kamu kembali. Aku menatap Jin Yu, awalnya juga tidak banyak yang dikatakan. Apa yang dia katakan secara spesifik? Ceritakan padaku. Jin Yu benar-benar khawatir aku akan membuat marah Yang Mulia. Tidak mengatakan apa-apa. Yang Mulia hanya mengatakan untuk segera menikahkanku dengan Putri Xuanning. Jin Yu menatapku, lalu apa yang Anda katakan? Aku tidak keberatan. Tidak peduli putri apapun, itu juga untuk membalas nyawa. Jin Yu tampak speechless. Sudah sampai saat ini, Tuan Muda. Bagaimana mungkin Anda masih ingin menikahi seorang putri? Apakah Anda benar-benar berpikir ini adalah hal yang baik? Tampak marah karena kecewa. Pangeran hilang dan Wang Fu mengalami penindasan total. Nyonya dengan susah payah mendukung, tidak bisa membiarkan keluarga jatuh ke tangan orang lain. Jika kamu tidak mengalami beberapa kali pembunuhan di jalan, apakah kamu tidak pernah berpikir untuk menyelidiki pembunuhnya? Aku dan istriku dengan tenang menyelidiki pembunuhnya. Dalam perjalanan ke ibu kota, kami bertemu dengan 3 kali pembunuhan. Pertama kali adalah di penginapan kami yang menyamar sebagai pelayan toko. Kedua kali adalah beberapa ahli dunia persilatan. Di antara mereka, ada sepasang Wuneng tanpa bukti. Ketiga kalinya adalah serangan skala besar dan bahkan menggunakan panah militer standar. Gelombang ketiga aku tidak tahu siapa, tapi 2 kali pertama aku tahu siapa. Jin Yu tanpa curiga. Siapa? Kakak angkatku yang baik mengirimnya. Saat aku mengatakan itu, mataku berkilat dingin. Jin Yu, kamu bilang itu dikirim oleh Guan Zian? Bagaimana mungkin? Guan Zian adalah kakak angkatmu. Meskipun aku tidak terlalu akrab dengan istriku. Tapi dia memperlakukan nyawanya dengan baik di Zenbei Wang Fu. Dan kali ini dia juga mendukungku untuk datang. Kalau tidak, aku akan langsung mematahkannya. Setiap orang memiliki 2 wajah, satu di depan orang dan satu lagi di belakang orang.
selama aku mati. Dia akan dapat menerima pasukan Zhenbei dan menerima semua kekuatan sebagai putra angkat Zhenbei Wang. Kuncinya adalah ada seseorang yang mendukungnya di belakangnya. Kata-kata ini terlalu mengejutkan, membuat Jin Yu terdiam sesaat. Yang lebih mengejutkan adalah, ini bukan penampilan yang seharusnya dimiliki Shizi yang dia kenal. Aku menggelengkan kepala. Jadi aku bilang mari kita hidup dengan baik dulu. Air di ibu kota ini sangat dalam. Ingin bertanya apa, tetapi aku menyelah. Tidak bisa dikatakan, tidak bisa dikatakan. Pada saat ini, pengurus rumah tangga kelima datang dengan tergesa-gesa. Shizi, baru saja ada berita, Yang Mulia mengeluarkan dekret kekaisaran. Aku menatap pengurus rumah tangga kelima, dekret kekaisaran apa? Yang Mulia mengeluarkan dekret kekaisaran, putra Bingbu Youxilang Deng Qiu, Deng Mingyuan, mengkritik dan menyinggung di depan umum. Zhenbei Wang Guan Chongshan, diasingkan ke Feizhou, melakukan kerja paksa selama 3 tahun dan tidak diizinkan kembali ke ibu kota. Hukuman ini cukup berat. Feizhou adalah tempat paling barat laut dinasti Dakang. Lingkungannya keras dan sangat miskin. Sebagian besar orang yang melakukan kejahatan berat di pengadilan diasingkan ke sini. Sebagai putra pejabat, menetapkan kejahatan ini juga menunjukkan keadilan yang mulia. Tetapi yang lebih penting adalah yang kedua. Bingbu Youxilang Deng Qiu telah melakukan yang terbaik dan bekerja dengan rajin selama masa jabatannya. Promosi berpikir bahwa Bingbu Zuoxilang, dinasti Dakang menghormati kiri, putranya bersalah dan tidak diturunkan tetapi malah dipromosikan. Apa artinya ini? Mereka yang memiliki niat akan tahu bahwa Kementerian Perang memiliki konflik terbesar dengan Zhenbei Wang. Karena pasukan Zhenbei tidak dikendalikan oleh Kementerian Perang, aku dari zaman modern lebih memahami apa artinya seorang pangeran feodal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Zhenbei Wangfu dapat diwariskan begitu lama karena 2 alasan. Semua anggota keluarganya adalah talenta generasi kedua. Pengadilan memilih untuk menggunakan Zhenbei Wangfu untuk membuka pisau karena menghargai Shizi-nya yang lemah dan tidak kompeten. Membatalkan pertunangan dengan Putri Yongming. Ini adalah semacam godaan, dan memberikan pertunangan dengan Putri Xuanning adalah semacam hadiah. Intinya, jadilah orang kaya yang santai. Posisi Zhenbei Wang, jangan dipikirkan atau diusahakan. Keputusan kekaisaran mengasingkan Deng Mingyuan karena ucapan jujur Yi Jun yang dipenjara. Dia seharusnya tidak mengatakan Zhenbei Wang sudah mati. Bahkan jika benar-benar mati, tidak boleh dikatakan mati. Jika mati harus ada ahli waris. Ini adalah pengingat. Kemudian Deng Qiu dipromosikan. Apa artinya ini? Juga memberitahu semua orang tentang sikapnya. Kamu menindasnya dengan benar, menindasnya dengan baik. Aku sangat senang. Kaisar Longjin mungkin ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk sepenuhnya menghilangkan masalah tersembunyi dari kediaman Zhenbei Wang, dan juga memperingatkan semua raja bawahan. Kerajaan akan mengurangi kekuasaan kerajaan. Aku mengepalkan tinjuku, mataku berkilauan dengan cahaya tajam yang menyilaukan. Bukankah kalian semua mengatakan aku putra mahkota yang tidak berguna? Tapi aku bukan lagi Guan Shizi yang dulu. Aku akan membiarkan kalian melihat bahwa orang yang tidak berguna juga bisa bangkit suatu hari nanti. Gemuruh, awan gelap bergulung dari cakrawala yang jauh, guntur bergemuruh, dan dalam sekejap butiran hujan terhubung menjadi tirai. Hujan deras bercampur turun, air hujan membasahi pakaian, seluruh tubuh terasa dingin. Jing Yue dapat memahami emosi ini. Ditolak pertunangannya dan menjadi bahan tertawaan semua orang, sebenarnya dia menanggung banyak hal, tetapi dia tidak bisa mengatakannya kepada siapapun. Guan Shizi benar-benar menumbangkan pemahaman Jing Yue. Jing Yue tiba-tiba teringat sebuah kalimat, kediaman Zhenbei Wang akan runtuh. Aku memalingkan kepalaku, tatapanku tegas, air hujan menetes di pipiku, membawa kabut air yang samar. Tetapi sulit untuk menyembunyikan ekspresiku yang tegas, aku ingin menjadi lebih kuat, saat ini aku ingin meningkatkan kekuatanku. Perasaan itu cukup kuat, menjadi kuat itu benar-benar kuat. Jing Yue menggelengkan kepalanya, Guan Shizi memiliki motivasi. Percayalah, Wang Ye dan Wang Fei pasti akan sangat senang jika tahu, tetapi memang tidak mungkin. Mendapatkan kekuatan tidaklah mudah. Beberapa orang memang kurang sejak lahir. Aku termasuk dalam kategori ini. Garis keturunan kediaman Zhenbei Wang semuanya tinggi dan kekar. Tetapi Guan Shizi ini adalah pengecualian. Prajurit kediaman Wang telah menguji berkali-kali. Aku tidak memiliki bakat di bidang ini. Berbagai cara berlatih seni bela diri. Berbagai bahan obat berharga telah digunakan entah berapa banyak. Tetapi masih tidak ada kemajuan. Aku bertanya lagi. Benarkah tidak ada cara? Jing Yue tidak berbicara lagi. Jika ada cara, itu sudah dilakukan sejak lama. Pondasi kediaman Wang sangat dalam. Berbagai ramuan, buah langka, dan tonik tidak berhasil. Aku menggelengkan kepala. Ternyata aku memang tidak berguna. Saat ini Jing Yue berbicara tentang semacam manual rahasia. Sepertinya bisa, dikabarkan bahwa Tianyilo memiliki manual rahasia misterius, yang sangat ajaib, dan berbeda dari cara tradisional berlatih seni bela diri. Jing Yue menjelaskan, Tianyilo adalah sekte nomor 1 di dunia persilatan. Pada puncaknya tersebar di seluruh benua, mengendalikan ketertiban dunia persilatan, dan dapat disebut raksasa. Negara-negara kecil biasa pun harus menundukkan kepala di hadapannya.
Dan justru karena inilah ia mengalami pukulan dari berbagai negara. Dunia persilatan dan istana selalu bertentangan. Sejak lama dinasti datang mengirim pasukan untuk memberantas, aku berkata, jika menurutmu begitu, bukankah itu ilusi, apalagi keberadaan manual rahasia semacam itu. Bahkan jika itu ada, bagaimana cara mendapatkannya? Lalu aku kembali ke kamar sendirian, tiba-tiba detik berikutnya aku teringat sesuatu. Aku menemukan buku yang tidak terikat di istana hari ini. Ini adalah Tian Yi Jue. Jing Yu dan selesai berbicara tentang menara Tian Yi. Mungkinkah ini manual misterius yang dia bicarakan? Saya melihat bahwa manual ini bukan milik sekte ini. Saya secara tidak sengaja mendapatkannya dan menamakannya Tian Yi Jue. Mereka yang menyukai seni bela diri disebut pejuang. Jalan seni bela diri disebut seni bela diri. Qi adalah fondasinya. Itu adalah elemen dasar yang membentuk semua hal di dunia. Itu adalah sumber kehidupan dan hewan bagi manusia dan semua makhluk hidup. Semua hal di dunia adalah hasil dari operasi dan perubahan Qi. Ketika saya selesai membaca buku ini, buku itu tiba-tiba pecah dan hancur menjadi bubuk. Rasanya seperti benda kuno yang telah disimpan untuk waktu yang lama. Secara mengejutkan, kenyataan tiba-tiba lapuk. Pada saat yang sama, saya memiliki perasaan aneh yang tidak dapat dijelaskan. Perasaan ini sulit untuk dijelaskan. Seolah-olah ada kemampuan sensorik tambahan, namun tampaknya tidak ada. Atau apa? Saya agak sibuk saat ini. Lupakan saja, saya tidak ingin terlalu memikirkan tentang Wang Muyu. Saya hanya ingin beristirahat. Suasana tidur ini manis dan harum sampai saya bangun. Sudah sore hari kedua. Awalnya saya berencana untuk pergi ke Guo Zijian untuk belajar, tetapi sekarang sudah terlambat. Aku tidak akan pergi. Fudi sangat besar, tetapi sebenarnya tidak banyak orang. Ada seorang penjaga dari seorang pejuang. Ini bukan penjaga biasa. Mereka semua adalah tentara veteran yang pensiun dari tentara Zheng Bei. Mereka telah mengalami pertempuran hidup dan mati di medan perang dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Ada juga beberapa pelayan dan seorang kepala pelayan seni bela diri. Itu saja yang membentuknya. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, saya berkeliaran di sekitar rumah. Saya ingat ketika saya datang ke Beijing bersama ayah saya 2 tahun lalu, itu seperti batu raksasa, ambang pintunya ramai dan pengunjung tidak ada habisnya. Tetapi sekarang tidak ada seorang pun yang datang. Inilah kenyataannya. Ketika hampir gelap, seseorang datang untuk mengirim surat undangan. Saya telah melihat Guan Shizi. Saya Bai Yong. Diperintahkan oleh Tuan Deng untuk secara khusus mengirim surat undangan kepada Tuan Muda. Saya melihat bahwa orang ini memiliki mulut dan pipi runcing dan terlihat mesum. Semua orang tahu bahwa Deng Qiu dan Zhen Beiwang tidak bergaul. Saya baru saja berkonflik dengan bidak catur dan membuat keributan besar. Sebuah pikiran terlintas di benak saya dan saya bertanya apa yang terjadi. Bai Yong menjelaskan bahwa Tuan Deng akan mengadakan perjamuan di rumahnya pada siang hari besok. Saya di sini untuk mengundang Tuan Muda ke perjamuan. Aku tersenyum tipis dan berkata bahwa aku mendengar putra Tuan Deng, Deng Mingyuan, dihukum oleh Yang Mulia dan diasingkan ke Fengzhou. Tuan Deng mengadakan pesta perpisahan untuk putranya sendiri. Apa yang kamu katakan? Wajah Bai Yong segera menjadi jelek. Kata-kata ini terlalu merusak. Pada saat yang sama, aku merasakan kebencian. Itu terpancar dari tubuh Bai Yong. Jika demikian, Tuan Muda ini secara alami akan pergi. Saya juga harus menyiapkan satu kuda. Lagi pula, saya dan saudara Deng adalah teman dekat. Kamu jelas-jelas mendengar kata-kata Bai Yong ini dan wajahnya menjadi lebih jelek, dan kebencian yang lebih kuat terpancar. Kepala pelayan seni bela diri di sebelahnya juga tertawa kering. Tuan Muda terlalu merusak. Tuan Muda, jangan bicara omong kosong. Tuan Deng kami karena Bai Yong baru saja membuka mulutnya dan saya menyela. Kamu mengatakan bahwa Tuan Deng dan Tuan Muda Deng benar-benar ayah dan anak yang penyayang. Mereka diasingkan ke Fengzhou dan masih mengadakan pesta perpisahan. Sungguh pasangan yang baik. Bahkan Jing Yu tertawa. Ironi semacam ini terlalu kuat. Bai Yong sangat membenci. Apakah kamu mengizinkanku untuk berbicara? Dia buru-buru memanfaatkan celah untuk berbicara. Perjamuan yang disiapkan oleh tuan saya adalah janji seumur hidup. Adapun mengapa perjamuan diadakan, Tuan Muda pasti tahu, jadi saya secara khusus mengundang Tuan Muda untuk datang dan juga berterima kasih. Mengatakan ini, Bai Yong menenangkan emosinya dan menunjukkan ekspresi puas. Ekspresi wajah pengurus rumah tangga Wu menjadi dingin. Mengapa dia tidak hidup sebelum dia menekan rumah Zheng Bei Wang Yougong? Tujuan politik perjamuan yang begitu mewah sudah jelas. Adapun Deng Mingyuan, dia sama sekali tidak penting. Usulnya bukanlah putra sulung. Dia telah diasingkan ke prefektur Fei selama 3 tahun untuk ditukar dengan posisi wakil menteri Kementerian Perang. Itu sama sekali tidak merugikan. Ternyata itu setengahnya. Anda mengatakan bahwa pada saat itu, haruskah kita mengirim saudara Mingyuan, atau haruskah kita memberi selamat? Satu-satunya hal adalah ekspresi itu secara bertahap berubah menjadi hubungan ayah anak yang baik. Setelah beberapa kata, Bai Yong merasa lemah. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa aku dapat menyerap keluhan orang lain. Itu menyebabkan orang lain marah dan kehilangan ki mereka. Itulah sebabnya Bai Yong merasa lemah. Bahkan Jin Yu tercengang.
Dia jelas melihat wajah Bai Yong memucat. Dia menjadi marah seperti ini hanya dalam beberapa kata. Dia terlalu pemarah. Setelah Bai Yong pergi, aku menginstruksikan pengurus rumah tangga Wu. Bangun besok pagi dan pergi ke kuil Hanshan untuk meminta 2 lonceng. Pengurus rumah tangga Wu tidak bereaksi untuk sementara waktu. Untuk apa Anda membutuhkan lonceng? Bagaimana saya bisa pergi ke perjamuan tanpa membawa sedikit hadiah perpisahan? Jin Yu di samping mengutuk Liu Mei. Mengirim lonceng. Jin Yu tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah metafora. Orang-orang mengadakan perjamuan sebelum kematian mereka. Pada hari itu, gerbang pasti akan penuh dengan orang, pejabat tinggi dan bangsawan berkumpul, dan Anda pergi untuk mengirim lonceng. Keesokan harinya, kediaman Wakil Menteri Kementerian Perang Deng Qiu penuh dengan tamu dan meriah. Dinasti Dakang menghormati Kiri. Wakil Menteri Kementerian Perang adalah orang nomor 2 yang sebenarnya. Perjamuan perayaan ini memiliki lebih banyak rasa yang berbeda. Semua orang dapat melihat niat sebenarnya dari Kaisar. Untuk menekan rumah Zheng Beiwang, sekarang sebagai satu-satunya pewaris, saya yang pertama menanggung beban, dan Deng Qiu adalah pisau yang digunakan oleh Kaisar. Kementerian Perang dan rumah Zheng Beiwang selalu tidak akur. Rumah Zheng Beiwang duduk di perbatasan utara, secara independen memegang komando militer dan tidak tunduk pada pengekangan. Kementerian Perang telah lama ingin mengambil kembali seluruh kekuasaan tetapi tidak memiliki kesempatan. Deng Qiu percaya bahwa Wakil Menteri Kementerian Perang akan segera dimulai. Sekelompok orang bertukar basa-basi di pintu untuk sementara waktu dan hendak memasuki kediaman. Pada saat ini, sebuah kereta kuda melaju ke pintu kediaman Deng. Dan kereta kuda ini adalah kereta yang ditarik oleh 4 kuda. Ada juga perhatian khusus untuk kereta yang ditarik kuda. Hanya Kaisar yang dapat menggunakan kereta yang ditarik oleh 8 kuda. Pangeran dan Raja Feodal dapat menggunakan 6 kuda, Pangeran dan Putri menikmati 4 kuda, dan pejabat biasa dan abdi dalam hanya memiliki 2 kuda. Kebanyakan orang hanya dapat menggunakan 1 kuda. Identitas dan status berbeda, dan tingkatannya secara alami berbeda. Nama saya segera muncul di benak orang-orang. Selain putra duniawi dari rumah pangeran, tidak ada orang lain yang begitu mencolok. Mungkinkah itu putra duniawi? Sekelompok orang panik. Tuan Su, segera minggir. Tuan Wu, maafkan aku. Tetapi Menteri Kementerian Perang Su Changing dan Wakil Sensor dari Pengadilan Pengawas Kekaisaran sangat tenang. Menghadapi masa lalu, mereka memberikan wajah yang cukup. Juga pada saat ini, kereta berhenti dengan mantap. Di bawah tatapan semua orang, saya, mengenakan jubah ungu, turun. Dibandingkan dengan mereka, saya tersenyum sangat bahagia. Keluhan yang besar dan padat datang kepada saya, membuat saya jelas merasakan perubahan dan menjadi lebih kuat. Saya tidak bisa mengatakan di mana persisnya itu lebih kuat, tetapi rasanya cukup nyata. Pikiran melintas, melihat kerumunan di depan saya berkata dengan suara serak, "Kenapa? Apakah duniawi ini tidak disambut?" Pada saat ini, Deng Mingzi langsung menegur dan berteriak keras. Saya dengan polos mengatakan bahwa kereta itu stabil dan ketakutan ketika melihat begitu banyak orang di sini. Sebenarnya, aku juga cukup takut. Deng Mingzi dan yang lainnya sangat marah. Kamu jelas melakukannya dengan sengaja dan masih mengatakan kamu takut. Saya sangat senang di dalam hati saya. Ada lebih banyak keluhan. Perjalanan ini tidak sia-sia. Pada saat ini, Deng Qiu berbicara dengan ekspresi tenang. Oke. Untungnya, tidak ada yang terjadi. Guan Shizi, temui Tuan Su dan Tuan Wu. Saya melihat Deng Qiu. Ini adalah rubah tua. Ternyata tidak ada emosi sedikit pun. Deng Qiu satu persatu memperkenalkan ini adalah Menteri Perang Su, ini adalah sensor muda Yu Siwu. Melihat 2 orang di depanku, aku mengerti. Ini bukan masalah kehidupan, tetapi raksasa yang menentang Wang Fu Zhengbei. Saat ini, ada 2 cara untuk menekan. Pertama, menargetkan orang-orang di perbatasan utara. Di sana adalah markas Wang Fu Zhengbei. Kementerian Perang mengambil kembali kekuatan militer adalah langkah pertama, kemudian berbagai pejabat ditugaskan untuk secara bertahap menghancurkannya. Kedua, tekan diri sendiri sampai mati. Dengan cara ini, Wang Fu Zhengbei dapat dilarang. Kedua orang ini adalah musuh politik utama ayahku. Sekarang mereka tidak sabar untuk melompat keluar, niatnya sangat jelas. Deng Qiu dengan tenang membuka mulutnya dan menasihati. Karena kamu datang, tenanglah dan jangan menambah keagungan Wang Zhengbei. Deng Mingzi mencibir tanpa henti. Aku juga mengirimimu sebuah kalimat, rendah hati adalah yang terbaik. Yang lain juga menonton dengan dingin. Mengucilkanku, tetapi aku tertawa dan tidak peduli. Bawakan hadiah yang kubawa. Deng Mingzi menatapku dengan curiga. Aku juga membawa hadiah? Tentu saja. Wajah Wei Yi sangat sedih. Teman baik dunia ini, Ming Yuan, akan meninggalkan ibu kota besok dan diasingkan. Bagaimana mungkin aku datang dengan tangan kosong ke pesta perpisahan ini? Mendengar kata-kata ini, semua orang sedikit berubah warna. Semua orang tahu bahwa Deng Ming Yuan akan diasingkan besok, tetapi semua orang tidak menyebutkannya. Kamu bahkan mengatakan itu pesta perpisahan? Bai Yong melebarkan matanya. Tuan muda ini benar-benar berani berbicara. Deng Mingzi menatapku dan langsung menegur. Guaning,
Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Awalnya tabu bagi orang lain untuk membicarakan hal ini, tetapi sekarang aku mengusulkannya di depan umum. Bukankah ini tamparan di wajah? Bukankah begitu? Aku berpura-pura tidak bersalah dan membuka mulutku. Orang yang kamu kirim untuk mengirim surat tadi malam, sepertinya namanya Bai Yong. Kamu memfitnah. Bai Yong hampir tidak pingsan karena marah. Apa yang aku katakan? Kamu terlalu kejam, kan? Aku ingin tertawa tetapi masih berpura-pura bingung. Bukankah kamu yang mengatakannya? Hari ini adalah pesta perpisahan untuk saudara Ming Yuan. Mungkin Tuan Muda Guan salah paham. Deng Qiu dengan tenang menatapku dan menjelaskan. Hari ini adalah pesta ulang tahun Deng, bukan pesta perpisahan yang kamu katakan. Mendengar kalimat ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Orang tua ini benar-benar hebat. Sampai sekarang, aku belum merasakan sedikit pun kebencian darinya. Ini menunjukkan bahwa dia selalu tenang. Benar saja, orang-orang di posisi pejabat bukanlah karakter sederhana. Jangan katakan apa-apa lagi, hanya keadaan pikiran ini saja yang luar biasa. Musuh seperti itu adalah yang paling menakutkan. Aku sedikit menyipitkan mata. Mungkinkah aku salah paham? Aku sengaja tersenyum. Oke, saudara Mingzi, jangan marah. Aku salah paham, bersikaplah lebih toleran. Lihat, Tuan Deng sangat mirip dengan ayahmu. Kamu linglung. Ada lagi kebencian yang kuat. Deng Mingzi merasa marah tetapi tidak bisa melepaskannya. Dia mendengus dingin dan tidak menghargainya. Oke, cepat masuk, bersiaplah untuk memulai perjamuan. Deng Qiu membuka mulutnya untuk mengakhiri. Aku masuk sambil tersenyum tanpa ada yang aneh. Tetapi Deng Mingzi melihat kotak kayu yang dibawa oleh pengikutku dan memiliki firasat buruk. Setelah memasuki rumah, semua orang menghindariku seperti menghindari wabah. Tetapi aku tetap tidak bergerak, semuanya seperti biasa. Rumah Deng Qiu luas dan memiliki tekstur yang berat. Untuk pejabat tingkat ini, pengadilan menyediakan rumah dan tempat tinggal. Yang perlu diperhatikan adalah setelah memasuki rumah, Deng Mingzi berbicara. Awalnya dia masih menghormatiku. Kenapa Guan Shizi terus menggonggong setelah masuk? Mendengar ini, semua orang tertawa. Jelas ini sengaja mengejek. Kenapa anjing hanya menggigitmu? Saat ini, seorang pria parubaya berusia 30-an berdiri. Mungkin Guan Shizi terlalu mencolok sehingga anjing pun tidak menyukainya. Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar kalimat ini. Deng Mingzi melirik dengan kagum. Inilah yang dia inginkan, lelucon. Dulu, kemanapun Guaning pergi, dia selalu menjadi pusat perhatian, menjadi objek sanjungan orang lain. Bahkan dirinya sendiri pun tidak berani mengabaikannya. Situasinya berbalik. Semua orang takut menghindarinya. Saat ini, kunci gerbang anjing tiba-tiba lepas dan jatuh. Ekspresi Wei Yizheng di belakangnya menjadi mengerikan. Shizi, pengawalku berteriak dan berlari. Aku tidak membawa Jing Yue hari ini. Aku hanya membawa seorang penjaga halaman dari kediaman pangeran. Dia adalah seorang veteran dan keterampilannya sangat baik, tetapi bahkan dia tidak bisa menghentikannya pada saat pertama. Karena aku sudah dekat, jadi tidak ada waktu untuk menghentikannya. Pada saat ini, bibiku panik. Saat bibiku datang, dia tanpa sadar mengangkat kakinya dan menendang. Ini murni naluri menghadapi bahaya. Sebuah suara terdengar, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa pemandangan aku digigit yang mereka bayangkan. Tidak terjadi. Anjing serigala itu terbang keluar karena tendanganku. Aku kembali sadar dan melihat anjing serigala yang telah kutendang terbang keluar. Aku bahkan lebih terkejut. Bukan anjing serigala, tetapi aku menjadi lebih kuat. Aku tahu ini adalah efek dari manual rahasia tanpa nama itu. Menyerap banyak kebencian di sini, lalu aku mendapatkan peningkatan kekuatan untuk sementara waktu. Jika ini terjadi di masa lalu, aku tidak tahu penderitaan seperti apa yang akan kualami. Namun, Deng Mingzi tidak bergerak sama sekali. Ini adalah anjing serigalanya. Selama dia menyuruhnya berhenti, anjing itu pasti akan patuh. Tetapi dia tidak bersuara. Dan Deng Qiu tidak jauh darinya, tetapi dia juga menyaksikan dengan dingin. Begitu juga dengan banyak orang di tempat kejadian. Kecuali pengawal yang menyertai, semua orang tampak menonton pertunjukan yang bagus. Dibandingkan dengan anjing jahat yang melukai orang, inilah yang paling menyakitkan. Hatiku dingin dan aku berjalan dengan tenang menuju anjing serigala itu. Aku mengangkat kakiku dan langsung menendang kepalanya. Anjing serigala itu mengeluarkan suara kesakitan. Aku seolah tidak mendengar dan terus menendang kepalanya. Saat ini, barulah orang lain bereaksi. Apakah Guan Shizi begitu ganas? Deng Mingzi tidak peduli tentang hal lain dan buru-buru datang untuk menghentikan. Guaning, berhenti. Aku seolah tidak mendengar dan menendang 2 kali lagi. Kemudian aku melihat ke arah Deng Mingzi dan berkata, "Apa katamu?" Deng Mingzi buru-buru berjongkok untuk memeriksa dan baru menyadari bahwa anjing itu sudah mati. Ini seperti hewan peliharaan kesayangan yang dipukuli sampai mati di depan matanya. Perasaan itu tak terlukiskan. Bukankah aku sudah menyuruhmu berhenti? Aku sama sekali tidak bergerak, aku menggunakan kakiku. Deng Mingzi hampir tersedak oleh kalimat ini. Aku berkata dengan acuh tak acuh, anjing serigala keluargamu tidak diikat dengan benar dan malah keluar untuk menggigit orang. Apakah itu masuk akal?
Tidak masalah jika aku terluka. Lagi pula, aku orang dewasa dan tidak memikirkan hal-hal kecil. Tetapi bagaimana jika Tuan Su dan Tuan Wu terluka? Bagaimana jika para tamu terluka? Bisakah kamu bertanggung jawab? Aku menyingkirkan hama untuk kalian. Anjing tidak boleh menggigit orang sembarangan, bukan? Wajah Deng Mingzi memerah mendengar kalimat ini. Kemudian aku menoleh dan bertanya kepada Deng Qiu. Bagaimana menurutmu, Tuan Deng? Ekspresi Deng Qiu tenang. Tangan yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Aku belajar darimu dan ayahmu. Paru-paru Deng Mingzi akan meledak karena marah. Deng Mingzi menatap Guaning dengan tatapan dendam. Ayah, apakah kita akan menanggungnya begitu saja? Suara Deng Qiu rendah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ini adalah kediaman Deng. Hari ini kita mengadakan jamuan makan. Masa depan masih panjang. Dia masih memiliki status putra mahkota sekarang. Setelah beberapa hari status putra mahkota hilang, itu akan mudah. Apa maksud Anda? Wajah Deng Mingzi langsung berubah menjadi gembira. Deng Qiu berkata, hari itu tidak jauh lagi. Biarkan dia merajalela selama beberapa hari terlebih dahulu. Saat berbicara, mata Deng Qiu juga menunjukkan sedikit cahaya dingin. Setelah beberapa kali bolak-balik akhirnya memasuki proses normal, perjamuan dimulai. Lokasinya berada di aula utama, tidak terasa sesak sama sekali. Meskipun ini adalah perjamuan tidak resmi, sebagian besar adalah orang-orang dari dunia politik. Semuanya juga orang-orang yang memiliki status, tentu saja harus memperhatikan urutan tempat duduk, diatur berdasarkan pangkat dan status untuk menentukan prioritas. Tapi aku membuat semua orang terkejut lagi. Tanpa menunggu pengaturan dari tuan rumah, aku merasa pantas duduk di kursi utama, dan dengan antusias menjamu orang lain, sama sekali tidak memperdulikannya. Deng Mingzi beberapa kali ingin berbicara tetapi berhenti, tetapi tidak ada cara sama sekali. Perasaan ini seperti makan lalat, sangat menjijikan. Semua orang duduk, Deng Qiu mengangkat gelas anggur dan berkata, Deng sangat beruntung mendapatkan anugerah dari Kaisar, sedikit keberhasilan, secara khusus menyajikan anggur tipis untuk berterima kasih atas kehadiran Anda. Tuan Deng terlalu sopan, ya, bisa diundang datang adalah kehormatan bagi kami. Serangkaian pujian mulai terdengar, sanjungan bisnis yang biasa dimulai, sejak Kaisar naik tahta, kemakmuran dinasti kita telah mencapai puncaknya. Tetapi kita sebagai abdi dalam tidak boleh lalai, beberapa bulan yang lalu, Raja Zhengbei mengalami kecelakaan, utara diserang musuh. Pada saat krisis, untungnya Kaisar membuat strategi, surga memberkati Dakang, Jenderal Zhengbei Guanxian memimpin dengan tidak takut musuh di luar, melindungi keamanan utara agar terhindar dari kerusakan akibat perang. Itu adalah Jenderal Zhengbei yang perkasa, siapa yang tidak tahu? Ya, dengan Jenderal Zhengbei yang ditempatkan di sana, utara tidak perlu khawatir, Kaisar bijaksana, bertindak tegas. Suara-suara di sekitar terdengar lagi, ini semua adalah kata-kata yang menusuk telinga. Sindiran terhadapku sangat jelas. Saat ini seorang pria muda mengangkat gelas anggur dan berjalan mendekat, orang ini bernama Zheng Xian, berasal dari keluarga kaya, adalah teman Deng Mingzi. Mendekatiku dengan sengaja berkata dengan keras, Putra Mahkota Guan, bukankah Anda membawa hadiah untuk Tuan Deng ketika datang? Mengapa tidak mengeluarkannya sekarang? Orang-orang di sekitar yang mendengar juga baru ingat, ada orang lain yang mendengar juga segera menimpali. Dengan status Putra Mahkota Guan, hadiah yang disiapkan. Pasti bukan barang biasa. Mengapa tidak mengeluarkannya dan melihatnya? Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memberikan hadiah. Semua orang tertawa kecil melihatku. Deng Qiu berkata, baiklah, saya menghargai niat baik keponakanku. Adapun hadiah tidak perlu. Tuan muda Zheng tidak menyebutkannya, aku sudah lupa. Aku menerima dari tangan pengikut, perhatian semua orang juga terpusat. Ini adalah sesuatu yang aku dapatkan dengan harga mahal dari kuil Hanshan. Aku membuka dan meletakkan di atas meja, orang-orang di samping menjulurkan leher untuk melihat, hanya terlihat dua lonceng kecil yang indah ditempatkan di dalamnya. Zheng Xian pertama kali berbicara. Ini adalah lonceng Buddha di depan aula Buddha kuil Hanshan. Lonceng ini setiap hari menerima suara Buddha dan mengandung energi Buddha, sangat berharga. Ayahku pernah menyumbangkan satu tael emas untuk kuil Hanshan baru mendapatkan satu buah. Ini ada dua buah, adalah lonceng Buddha dari kuil Hanshan. Di doa juga ada nama. Ada juga seniman yang menimpali, juga kagum berkali-kali, langsung memuji tindakan besar. Zheng Xian ingin mengatakan sesuatu lagi, tiba-tiba menunjuk ke lonceng Song, lonceng Song. Zheng Xian menoleh melihat orang lain, semua diam tidak bersuara. Orang-orang semua melihatku dengan tatapan rumit, suasana meriah semula langsung menjadi sunyi senyap. Jelas, mereka semua bukan orang bodoh, dan mereka semua mengerti apa artinya ini. Apa arti mengantarkan kematian? Artinya mengurus pemakaman. Mengantarkan kematian bisa dicari tapi tidak bisa dikirim. Ini adalah kesempatan yang dimengerti semua orang. Putra mahkota ini benar-benar pemberani, tidak ada yang bisa menandinginya. Sejumlah besar dendam membanjiri tubuhku. Perasaanku sangat kuat. Mengantarkan kematian? Mengantarkan kematian? Ini mengutuk diriku sendiri untuk mati. Deng Mingzi bermata merah, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Orang-orang di sekitarnya segera panik, cepat panggil dokter.
Perjamuan yang baik berubah menjadi kekacauan. Tak lama kemudian seorang lelaki tua datang, dan Deng Qiu juga sangat cemas. Deng Mingzi adalah putra sulung, dan juga putra yang paling dia hargai. Apakah Mingzi baik-baik saja? Kata dokter, membuat orang lain terkejut. Tuan muda ini sangat marah sehingga hatinya menyerang, dan dia pingsan untuk sementara waktu, dan dia akan bangun nanti. Mata orang-orang tertuju padaku lagi. Orang ini sangat kejam. Kemudian saat ini aku tersenyum. Aku ingin tahu apakah Tuan Deng puas dengan hadiah ini? Wajah semua orang segera dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Kamu masih bisa menanyakan hal seperti itu? Bahkan pengawal yang mengikutiku pun sangat terkejut. Putra mahkota, apakah kamu tidak takut dipukuli sampai mati? Ini adalah lonceng Buddha yang diminta di kuil Hanshan. Asli, tidak menipu anak-anak atau orang tua. Dikatakan bahwa lonceng ini sangat efektif saat digantung di rumah. Tuan Deng bisa menggantungnya di kamar tidur. Mungkin dia masih bisa melahirkan anak, masih ada harapan. Lonceng ini dapat mengirim Ming Yuan ke kiri dan ke kanan, dan juga menunjukkan niatku. Tuan Deng harus menyerahkannya kepadanya. Cukup, Deng Qiu langsung menegur. Aku terkejut. Apakah kamu tidak menyukai hadiah ini? Akan merepotkan untuk menyelesaikannya? Aku pikir kamu akan menyukainya. Tapi hadiah ini sudah dikirim, tidak pantas bagiku untuk mengambilnya kembali. Atau kamu membuangnya? Itu juga tidak pantas. Ini adalah lonceng Buddha dari kuil Hanshan. Jika kamu membuangnya, itu tidak menghormati Buddha. Tidak menghormati Buddha, tidak masalah jika itu orang biasa. Tetapi dengan identitasmu, aku khawatir itu akan berdampak. Orang-orang di sekitarnya terkejut lagi, trik ini cukup kejam. Lonceng Buddha bukanlah benda biasa. Jika dibuang begitu saja, pasti akan dikritik jika disebarkan. Aku khawatir para biksu di kuil Hanshan dapat langsung datang. Kamu anak kecil. Deng Qiu sangat marah, ini adalah jalan buntu, bahkan dia tidak punya cara. Pada saat ini, Su Changing, Menteri Perang, berkata, putra mahkota Guan sudah keterlaluan. Pikiranku melintas, aku heran sudah keterlaluan, bagaimana bisa keterlaluan? Aku diundang untuk menghadiri perjamuan, dan juga membawa hadiah berharga. Berani aku bertanya, apa yang keterlaluan? Su Changing menatapku dengan tenang, tidak berbohong, Zheng Xian, yang pertama kali memulai topik pembicaraan, berkata dengan keras. Siapa yang memberikan hadiah lonceng? Apakah kamu tidak tahu apa artinya? Apa artinya? Aku tampak polos. Ini adalah lonceng dari kuil Hanshan, hadiah yang begitu berharga. Apa maksudmu? Dalam kemarahan, Zheng Xian langsung menyatakan. Memberi lonceng berarti mengantarkan kematian. Apakah kamu tidak tahu? Memberi lonceng? Aku tiba-tiba menyadari, menoleh ke Deng Qiu. Tuan Deng, aku sama sekali tidak punya niat seperti itu. Zheng Xian yang mengatakannya, aku tidak mengatakannya. Wajah Zheng Xian pucat, ini menjerat dirinya sendiri. Aku kemudian melihat Zheng Xian. Hati Anda kotor, jadi apa yang Anda pikirkan secara alami juga kotor. Jika hati Anda murni, maka apa yang Anda pikirkan secara alami juga murni. Aku jelas-jelas mengirim lonceng, tetapi Anda bersikeras mengatakan bahwa aku mengantarkan kematian. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sikap ini membuat Deng Qiu sangat marah, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Jika dia membantah, bukankah itu berarti mengakui bahwa dia sedang diantarkan kematian? Mengakui bahwa hatinya kotor. Ini adalah seorang anak yang membaca puisi sejak kecil tanpa membersihkan dadanya. Seorang anak yang pandai berbicara. Sayang sekali bibir seperti itu tidak menjadi pejabat kata-kata. Aku tersenyum dan memberi hormat, terima kasih Tuan Wu atas pujiannya. Sebenarnya impianku adalah pergi ke pengadilan pengawas. Siapapun yang ingin dimakzulkan, silakan saja, atau masukkan saja saya. Semua orang terkejut lagi, Anda ini tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga sangat tebal muka. Wu Qingkun menatapku dengan tenang. Besok, pejabat ini akan melapor kepada Yang Mulia dan memakzulkan putra mahkota yang nakal ini. Semua orang terkejut, Wu Qingkun, seorang sensor, secara pribadi melapor untuk memakzulkan. Jumlah ini agak berat, tetapi aku sama sekali tidak peduli. Terserah. Baiklah, aku sudah cukup makan, hadiahnya juga sudah diberikan, aku juga harus pergi. Tujuan dari perjalanan ini telah tercapai, aku pun bersiap untuk pergi. Kemudian aku membawa pengikutku di bawah tatapan semua orang, pergi dengan angkuh, lalu aku hanya mendengar suara, bang. Deng Qiu mengepalkan tinjunya dan langsung menghantam meja. Dan apa yang kulakukan di kediaman Deng tersebar luas di seluruh ibu kota. Pertama, kereta bertabrakan, kemudian memaki beberapa orang dewasa. Lalu mengirimkan duka cita kepada Deng Qiu, membuat Deng Mingyuan pingsan, satu demi satu memicu banyak diskusi hangat. Selama beberapa hari berturut-turut, ibu kota membicarakan tentang keributan yang kulakukan di kediaman Deng. Kehebohan ini mungkin akan bertahan untuk sementara waktu. Keesokan harinya setelah kejadian, sensor dari Inspektorat Wu Qingkun langsung melapor untuk memakzulkan Guaning sebagai putra mahkota dari rumah tangga Zhenbei, keturunan dari keluarga berjasa. Seolah-olah dengan identitasnya, dia mengabaikan hukum, arogan dan sombong, dan harus dicabut dari posisinya sebagai putra mahkota. Setelah Wu Qingkun,
Kepala petugas kantor keamanan distrik Hunfu juga menggunakan alasan bahwa aku memasuki ibu kota dan memukuli Deng Mingyuan di depan umum di gerbang kota timur. Untuk mengusulkan pencabutan posisi putra mahkota. Segera setelah itu, Wakil Menteri Perang yang baru diangkat mengusulkan bahwa Zhenbei Wang Guanchongshan mengalami kecelakaan, dan wilayah utara untuk sementara waktu kacau, tidak ada yang memimpin pemerintahan. Pemerintah harus mengirim pasukan lain untuk ditempatkan di sana untuk mencegah serangan barbar. Usulan ini memicu dukungan dari banyak pejabat pengadilan, dan setelah itu yang lebih mengejutkan adalah Menteri Perang Su Zhengying mengusulkan bahwa telah tiba tahap rotasi pertahanan di berbagai tempat, tentara Zhenbei terpengaruh oleh kecelakaan Zhenbei Wang, dan tidak menguntungkan bagi perang. Dan karena mereka telah ditempatkan dalam jangka panjang dan berada dalam kondisi tekanan tinggi, Kementerian Perang menunjukkan perhatian dan harus dipindahkan ke tempat lain untuk rotasi pertahanan. Usulan ini menyebabkan kejutan besar. Menurut peraturan pengadilan, wilayah militer lokal menerapkan sistem rotasi pertahanan selama 3 tahun. Ini untuk mencegah pasukan yang ditempatkan di suatu tempat tumbuh lebih besar. Namun, rotasi tidak termasuk raja-raja vasal di berbagai tempat, yang terutama mengacu pada rumah tangga Zhenbei Wang, karena Zhenbei Wang adalah satu-satunya raja vasal yang memiliki kekuatan nyata dan secara independen mengendalikan pasukan. Usulan Menteri Perang Su Zhengying segera memicu dukungan dari banyak pejabat. Lebih banyak pejabat mengusulkan bahwa karena Zhenbei Wang Guanchongshan sendirian pergi ke wilayah barbar, yang menyebabkan hilangnya 100.000 elit, Zhenbei Wang harus dimintai pertanggungjawaban. Jelas ini adalah serangan komprehensif dari faksi darah. Di dalam pengadilan terdapat faksi yang berbeda, pandangan yang berbeda, yang disebut sebagai berbagai partai. Mereka yang menganjurkan pengurangan wilayah vasal berkumpul bersama, melemahkan garis keturunan, dan secara pribadi disebut sebagai faksi darah, tetapi tidak semua orang adalah faksi darah. Ada juga pembela rumah tangga Zhenbei Wang, yang merasa bahwa tindakan ini tidak pantas. Zhenbei Wang diberikan gelar oleh Kaisar Agung. Bagaimana bisa dengan mudah dicabut? Adapun memindahkan tentara Zhenbei juga mungkin akan membawa dampak buruk. Meskipun perselisihan tidak pernah mereda, faksi darah jelas unggul. Masalah utamanya adalah Guanchongshan tidak ada di sini. Ketika Guanchongshan masih ada, siapa yang berani berteriak, siapa yang berani bergerak? Sekarang berbeda dari masa lalu, hanya tersisa seorang putra mahkota yang malang. Perselisihan ini berlanjut dari sidang pagi hingga siang tanpa hasil. Kaisar meminta dapur kerajaan untuk mengirimkan makanan, para menteri makan sambil berdebat. Hingga Wakil Perdana Menteri Kabinet Sue Huairen mengusulkan agar rotasi militer dilaksanakan. Adapun pencabutan posisi putra mahkota akan dibahas kemudian. Dinasti Dakang menerapkan sistem sekretariat kabinet, dengan hak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan memberikan saran. Menjadi penasihat dan pembantu kaisar, memiliki otoritas yang cukup besar, peringkatnya dari tingkat 1 bawahan, tingkat 1 utama dan seterusnya. Kepala pejabat kabinet, Sarjana Agung disebut sebagai Sarjana Agung Kabinet. Kepala kabinet adalah Perdana Menteri, yang kedua adalah Wakil Perdana Menteri. Sekarang bahkan Wakil Perdana Menteri pun berbicara. Bisa dibayangkan bahwa Wakil Perdana Menteri Sue Huai adalah pejabat pengadilan yang sebenarnya. Dia juga tokoh inti Partai Darah. Semua orang baru menyadarinya sekarang bahwa usulan penghapusan gelar putra mahkota hanyalah tipuan belaka. Tujuan sebenarnya adalah untuk melaksanakan rotasi militer dan memindahkan tentara Zhenbei dari perbatasan utara. Selama mereka kehilangan kekuatan militer, status rumah Pangeran Zhenbei di perbatasan utara akan terpengaruh. Sama seperti harimau yang kehilangan cakar dan giginya sehingga bisa dibuang sesuka hati, Kaisar Longjing hanya mengucapkan satu kata, dan masalah ini diselesaikan. Dibandingkan dengan pertumpahan darah di pengadilan, saya jauh lebih santai. Saya sedang mengasah batu ini, membuat barbel untuk menguji kekuatan saya. Saat saya sibuk, Jin Yu masuk. Melihat saya masih melakukan hal seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Tuan muda, hal-hal besar sedang terjadi di luar, mengapa Anda masih melakukan hal-hal seperti ini? Saya tampak santai dan bertanya, ada apa? Jin Yu menjadi cemas dan berkata, apa maksudmu? Ada apa? Sekarang pengadilan telah memutuskan untuk memindahkan tentara Zhenbei dari perbatasan utara untuk rotasi pertahanan. Setelah pergi, mereka mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Tetapi kata-kata saya selanjutnya membuat mata Jin Yu semakin terkejut. Bukankah itu bagus? Bagus? Jin Yu mengira dia salah dengar. Apakah ini kata-kata yang bisa diucapkan oleh putra mahkota? Saya berhenti dan berkata, rumah Pangeran Zhenbei menjaga perbatasan utara. Selama periode ini, gesekan besar dan kecil dengan suku barbar tidak pernah berhenti. Untungnya, kami berhasil menjaga perbatasan utara, sehingga suku barbar tidak pernah berhasil menyerang. Tapi ini ditukar dengan darah dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Jin Yu terdiam. Dia adalah orang dari rumah Pangeran Zhenbei, jadi tentu saja dia memahami hal ini. Orang-orang hanya melihat kekuatan tentara Zhenbei, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa tentara Zhenbei adalah tentara dengan korban terbesar di antara semua tentara dinasti Dakang. Para martir dari generasi ke generasi telah menggunakan darah untuk membangun tembok besar baja untuk mencegah suku barbar menyerang.
Tentara Zhenbei selalu dalam keadaan perang dan tidak pernah berani mengendurkan diri sedikit pun. Tekanan tinggi yang berkepanjangan ini sangat melelahkan semangat seseorang. Suara saya rendah, mereka harus beristirahat. Suara Jinyu mengandung keengganan, tapi tahukah Anda apa artinya ini? Begitu tentara Zhenbei dipindahkan, rumah Pangeran Zhenbei akan kehilangan kekuatan militer. Di ngarai Qianzhang yang hilang di Provinsi Yun, itu berarti menghapus nomor resimen dan mencabut rumah pangeran. Saya berdiri dan berkata, lalu bagaimana jika sejak ayah saya mengalami kecelakaan? Pengadilan telah terus-menerus mengirim pasukan tambahan ke Provinsi Yun dengan alasan mencegah suku barbar menyerang. Tahukah Anda apa yang mereka lakukan? Jinyu menggelengkan kepalanya. Kaisar Longjing sedang waspada. Atau bisa dikatakan dia sudah siap untuk berperang saudara. Saya menunjukkan bahwa ayah saya mengalami kecelakaan dan keberadaannya tidak diketahui, dan saya dipanggil ke ibu kota. Tentara Zhenbei tidak memiliki tulang punggung dan telah kehilangan semangat militernya. Apakah Anda pikir mereka memiliki peluang untuk menang? Saya pikir Kaisar Longjing bahkan berharap tentara Zhenbei menolak perintah transfer dan memberontak. Dengan cara ini, dia akan memiliki alasan paling sah untuk melenyapkan tentara Zhenbei. Dia seharusnya sudah memiliki ide ini sejak lama, tetapi dia masih memiliki kekhawatiran. Bagaimanapun, tentara Zhenbei adalah pasukan heroik. Dia harus menjaga reputasi dan namanya. Saya berkata, dengan kata lain, kecuali pemberontakan, tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh. Bahkan jika kita memberontak, apa yang bisa kita lakukan untuk melawan seluruh dinasti sekarang? Dari mana datangnya pengeluaran militer dan perbekalan makanan? Para martir dari rumah Pangeran Zhenbei kita akan dilabeli sebagai pemberontak. Inilah yang ingin dilihat oleh Kaisar Longjing. Ekspresi Jinyu berubah. Jelas, dia belum mempertimbangkan lapisan ini. Dia terdiam dan harus mengakui bahwa apa yang saya katakan itu benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menyerah tanpa perlawanan? Saya menatap Jinyu, tingkatkan kekuatan kita sendiri. Kaisar saat ini memanfaatkan kesempatan untuk mengurangi wilayah kekuasaan para pangeran dan menjadikan rumah Pangeran Zhenbei sebagai target pertama. Ini tidak terhindarkan. Tren umum tidak dapat dilanggar. Jika tentara Zhenbei tidak mematuhi perintah transfer dan tetap tinggal di Provinsi Yun, apa yang akan terjadi? Jangan lupa bahwa di Provinsi Yun masih ada Guan Xian, dia akan bekerja sama dengan pengadilan untuk menghancurkan mereka satu persatu. Saat itu, para abdi setia akan dianiaya dan dijebak. Kaisar di kursi naga melihatku sebagai pewaris yang tidak berguna dan ingin menekanku, tetapi tidak bisa membunuhku. Dia juga tidak bisa bertindak terlalu jauh karena aku adalah keturunan orang yang setia dan gagah berani. Jadi, aku harus bangkit. Jika istana pangeran hilang, bangun lagi saja. Jinyu tampak terkejut. Aku meremehkan Anda, pewaris. Tidak, bukan hanya aku, seharusnya semua orang meremehkan kalian. Kata-kataku ini benar-benar mengejutkan Jinyu. Ini adalah suara yang agak tua terdengar. Dapat terdengar emosi kompleks yang terkandung di dalamnya. Istana Pangeran Zhenbei hanya mengirimkan pesan satu arah. Yang berbicara adalah kepala pelayan kelima. Dia masuk dari luar dan memerintahku. Dunia luar mengatakan bahwa di generasi Anda, Istana Pangeran Zhenbei mengalami kemunduran. Pesan, abdi setia dan jenderal yang baik, mereka salah, semua salah. Mata kepala pelayan kelima berkaca-kaca. Hamba tua ini merasa Anda lebih unggul dari pangeran. Sebenarnya, pangeran tahu segalanya, memahami segalanya, tetapi dia tidak mengerti perubahan, atau lebih tepatnya, tidak mau berubah. Dia tidak suka bermain trik kekuasaan dan memanipulasi politik. Emosi kepala pelayan kelima berfluktuasi dengan jelas. Dia selalu merasa bahwa aku hanya tahu kesenangan dan tidak mengerti hal lain. Melihat istana pangeran jatuh, aku tidak bereaksi sama sekali. Sekarang dia menyadari bahwa dia sangat salah. Kata-kata tadi di depan gerbang halaman kecil semuanya dia dengar. Wawasan seperti ini tidak bisa dimiliki oleh orang biasa. Yang lebih penting adalah dia menemukan kualitas khusus pada pewaris, yaitu kesabaran. Dengan ketekunan seperti ini, masa depan bisa diharapkan. Kepala pelayan, Anda masih salah. Bagaimanapun, aku tetaplah pewaris yang tidak berguna. Tidak, hamba tua ini tidak akan salah lihat. Aku tidak ingin terjerat dalam masalah ini dan bertanya. Sebenarnya, Anda selalu berhubungan dengan ibuku, kan? Sekarang Yunzhou adalah tempat ibuku, Putri Zhenbei, berjuang keras. Orang yang bisa menjadi putri tentu saja bukan vas bunga. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita dan sulit untuk menghadapi situasi yang kompleks. Suaminya tidak diketahui hidup atau matinya, dan putranya juga dipindahkan jauh ke ibu kota. Bisa dibayangkan betapa terpukulnya dia. Pada saat yang sama, dia juga harus menanggung tekanan dari berbagai pihak luar. Benar-benar tidak mudah. Kepala pelayan kelima sedikit terkejut. Memang, hamba tua ini selalu berhubungan dengan putri. Aku memerintahkan kepala pelayan kelima. Anda mengirim pesan kepada ibu dan memberitahunya bahwa setelah perintah pengadilan dikeluarkan, dia harus mengendalikan tentara Zhenbei dan tidak melakukan perlawanan dan menolak perintah. Tentu saja, dia juga tidak boleh terlalu patuh dan dapat melakukan beberapa hal dengan tepat. Saya yakin ibu dapat memahami tingkat spesifiknya. Mengenai situasiku,
Jangan katakan terlalu rinci, laporkan saja bahwa aku aman. Ini dapat menghindari terlalu banyak kekhawatiran. Tidak ada yang lain, hanya saja kita harus melestarikan kekuatan sebanyak mungkin. Aku pikir ibuku juga berpikir demikian. Dia tidak ingin menunggu ayah kembali dan tidak ada apa-apa lagi. Kepala pelayan kelima menatapku. Apakah Anda pikir sang putri masih bisa kembali? Bahkan Jinyu juga menatapku. Aku menatap mereka berdua. Apakah kalian pikir ayah benar-benar akan ditahan di hutan belantara? Ekspresi kepala pelayan kelima sangat tegas. Tidak. Aku menunduk dan berpikir. Mungkin dia sedang mengalami beberapa kesulitan, atau mungkin dia terjebak di suatu tempat. Mungkin dia tidak bisa kembali. Singkatnya, masalah ini sangat aneh dan perlu diselidiki lebih lanjut. Anda seharusnya memiliki semua detail lengkap tentang kejadian ayah, kan? Berikan aku satu salinan. Pangeran mungkin diserang. Kepala pelayan kelima tidak melanjutkan. Tetapi bagaimana mungkin aku tidak tahu apa artinya? Kita tidak dapat menyelidiki bukan berarti orang lain tidak dapat menyelidiki. Kirimkan intelijen ke kamarku nanti. Baik. Kepala pelayan kelima pergi, dan aku duduk lagi, bersaing. Aku menatap Jinyu. Apa yang kau lihat? Bantu aku. Jinyu jelas belum bereaksi. Perubahan topik ini terlalu cepat. Tadi kita masih membahas masalah dengan serius. Sekarang dia kembali menjadi seorang playboy.